Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3311-3313. Pelindung Gong ketakutan, dia menyadari bahwa dia lebih rendah dari Dev dalam hal kekuatan dan permainan racun. Jika ini terus berlanjut, jangankan membunuh Dev, bahkan nyawanya sendiri pun akan terancam. Pelindung Gong melirik ke arah Penatua Fei dan menemukan bahwa Penatua Fei bertarung sengit dengan Tuan Miao. Kedua pria itu memiliki kekuatan yang sama. Dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-6, mungkin perlu beberapa waktu untuk menentukan pemenangnya. Dan anak buahnya juga berjuang keras dengan banyak biksu, dia tidak menyangka kelompok biksu ini akan bersatu kali ini. Dia telah menyergap banyak biksu manusia di masa lalu, dan dia selalu berhasil. Setelah bertarung, banyak orang yang melarikan diri dengan agendanya sendiri. Tapi kali ini, kemungkinan besar akan gagal. Saat ini, tak jauh dari situ, masih terdengar auman harimau merah keperakan. Jika harimau merah keperakan itu ikut berperang, maka tak seorang pun dari mereka yang berpikir untuk bisa melarikan diri. Penatua, mundur, cepat mundur, teriak pelindung Gong, lalu berbalik dan lari. Mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali sekarang dan hanya bisa mundur sementara dan mencari peluang lain. Penatua Fei juga sedikit mengernyit saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dalam tim ekspedisi manusia kecil, akan ada master alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 seperti Tuan Miao. Pada saat ini, Penatua Fei juga memiliki niat untuk mundur. Karena dia tidak dapat membunuh Dev, dia harus menghemat kekuatannya terlebih dahulu dan mencari peluang lain. Begitu mereka memiliki niat untuk mundur, para penggarap iblis ini mulai bertarung dan mundur pada saat yang sama. Pelindung Gong bahkan tidak peduli, berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Ketika Dev melihat ini, dia melangkah keluar dan mengejarnya dalam sekejap. Pelindung Gong awalnya mengira bahwa dia sudah sangat akrab dengan pegunungan Cilian ini selama bertahun-tahun, dan akan sangat mudah untuk menyingkirkan Dev. Namun dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia berlari demi hidupnya, Dev seperti plester anjing, selalu mengikutinya. Hei, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mundur? Bukan aku yang ingin membunuhmu, dan kamu dan aku sama-sama alkemis, jadi mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Jika kamu memaksaku, aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pelindung Gong mengikuti Dev dan mengucapkan kata-kata lembut sambil berlari. Dia berharap Dev akan melepaskannya dan berhenti mengejarnya. Saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda, tapi Anda mulai membunuh saya. Sekarang setelah Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat membunuh saya, Anda mulai memohon belas kasihan. Bukankah Anda berpikir terlalu indah? Kata Dev dengan tenang. Nak, jangan berpikir aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Karena kamu mengejarku, jangan salahkan aku. Ketika pelindung Gong melihat ini, dia berhenti tiba-tiba. Ketika Dev melihat pelindung Gong berhenti, dia juga berhenti dan memandang pelindung Gong dengan dingin. Keluar, pelindung Gong melihat ke satu sisi. Saat ini, Zian berjalan keluar perlahan dari balik pepohonan di satu sisi. Alasan mengapa pelindung Gong berhenti adalah karena dia mengetahui keberadaan Zian. Dia sendiri bukan tandingan Dev, dan jika Zian terlibat, Dev pasti tidak punya pilihan. Penjaga Gong, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan dikejar-kejar oleh seorang anak muda. Sepertinya aku membuat pilihan yang salah dengan memilih untuk bekerja sama denganmu. Zian melihat ekspresi malu penjaga Gong dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia mengambil risiko untuk memancing Hawkins pergi, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Sikong, kerja sama Anda dengan saya pasti bukan pilihan yang salah. Sekarang kita berdua bergabung untuk membunuh Dev. Saya bisa memberikan apapun yang Anda butuhkan. Bukankah energi peri itu yang Anda inginkan? Setelah kita membunuh Dev, saya dapat memberi tahu Anda di mana energi peri itu berada. Saya telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, dan tidak ada tempat yang tidak saya ketahui. Pelindung Gong membujuk Zian. Benar saja, ketika Zian mendengar kata energi peri, ada keraguan di matanya. Tidak hanya Zian, tetapi Dev juga menjadi sangat tertarik ketika mendengar bahwa pelindung Gong mengetahui di mana energi peri berada. Awalnya, dia berencana untuk membunuh pelindung Gong, tetapi sekarang sepertinya dia belum bisa membunuhnya, dia harus membiarkan dia membimbingnya untuk menemukan lokasi energi peri. Baiklah,
Aku berjanji padamu, tapi jika kamu berani berbohong padaku, aku akan meminta ayahku untuk memimpin orang untuk membunuhmu. Zian akhirnya menyetujui pelindung gong. Lagi pula, godaan energi peri baginya terlalu besar. Hanya karena kamu ingin membunuhku, apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Dev tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Zian berani setuju. Kamu hanya akan tahu jika kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Zian mendengus dingin dan langsung memegang pedang panjang di tangannya. Saya melihat Zian mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang panjang itu. Zian mengambil tindakan terhadap Dev, dan pelindung gong juga tidak diam, alisnya berkerut, dan beberapa tetes darah keluar dari sela-sela alisnya. Beberapa tetes darah melayang di udara, mengeluarkan bau darah yang aneh. Lalu aku melihat sesuatu bergerak di perut pelindung gong, dan ekspresi pelindung gong mulai menjadi ganas. Wow! Pelindung gong tiba-tiba membuka mulutnya, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari mulutnya, dan serangga beracun ini menuju ke beberapa tetes darah itu. Sepertinya ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pelindung gong, merangkak keluar terus-menerus. Saat ini, Zian sudah bertarung dengan Dev. Pedang panjang di tangannya terus mengayunkan cahaya pedang dan menyerang Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan melawan tanpa sadar. Mata Dev tertuju pada pelindung gong. Meskipun Dev mendapat banyak informasi, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan pelindung gong dan mengapa ada begitu banyak serangga beracun keluar dari tubuhnya. Tuan Chen, ini adalah racun ulat sutera emas Gu. Sekarang terlihat seperti serangga. Segera serangga beracun ini akan hilang. Serangga beracun akan larut di seluruh kehampaan dan tidak akan diperhatikan sama sekali. Jenis racun dari ulat sutera emas Gu ini tidak hanya meracuni manusia, tetapi juga dapat menggerogoti jiwa manusia. Bahkan jiwa makhluk abadi pun tidak dapat menahannya dan akhirnya menjadi mayat berjalan. Saya sudah lama mendengar bahwa racun ulat sutera emas Gu ini telah menghilang. Tapi saya tidak menyangka masih ada orang yang membesarkan hal-hal ini. Hal semacam ini perlu disimpan di dalam tubuh inangnya. Ia harus menghisap darah inangnya setiap bulan. Sangat menyakitkan setiap saat, sehingga hanya sedikit orang yang menyimpan racun ulat sutera emas ini. Di lautan kesadaran, Yakub mengikuti Dev untuk memperkenalkan. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Dia tidak menyangka seseorang akan menyimpan serangga beracun di tubuhnya. Itu sungguh keterlaluan. Setelah menyerap esensi dan darah pelindung gong, racun ulat sutera emas Gu itu mulai menjadi transparan satu persatu, dan akhirnya menghilang. Dev tahu bahwa serangga beracun ini tidak menghilang sama sekali, melainkan mati dan larut dalam kehampaan. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Yakub, Dev mungkin akan mendapat masalah. Ketika racun ulat sutera emas menghilang, Dev sudah bersiap. Setelah memaksa Zian mundur dengan satu pedang, dia tiba-tiba mundur. Ketika Zian melihat ini, dia mengira Dev lah yang takut padanya, jadi dia mencibir dan berkata, "Wah, bukankah kamu hebat? Kenapa kamu melarikan diri?" Dev mengabaikan Zian dan menatap pelindung gong. Setelah penjaga gong melepaskan racun ulat sutera emas, matanya penuh penyesalan dan keengganan, namun pada akhirnya dia berbalik dan lari. Ketika Zian melihat pelindung gong berbalik dan lari, dia sedikit bingung sejenak. Dia jelas-jelas telah memaksa Dev mundur, jadi mengapa pelindung gong masih melarikan diri? Tepat ketika Zian bingung, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan sepertinya ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Ekspresi Zian menjadi sangat ganas, dan rasa sakitnya 100 kali lebih hebat daripada tubuh fisik. Melihat tatapan Zian, Dev tahu bahwa itu disebabkan oleh racun ulat sutera emas Gu. Dev tidak menyangka bahwa pelindung gong bahkan tidak akan melepaskan Zian. Dia menipu Zian sejak awal, meminta Zian untuk menahan Dev agar dia bisa menggunakan metodenya untuk melepaskan racun ulat sutera emas Gu ini. Ah! Zian meraung, ekspresinya terlihat sangat kesakitan. Segera, ekspresi Zian menjadi semakin kusam, dan akhirnya matanya menjadi kosong dan tak bernyawa, dan dia berdiri di sana seperti zombie. Ini gejala jiwa Zian dikanibalisasi, kini Zian hanya tinggal cangkang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi santapan monster. Zian bekerja keras dan akhirnya berakhir seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai karma. Mulut Zian terbuka, dan serangga beracun merangkak keluar dari mulut Zian. Bentuk serangga beracun yang baru saja keluar masih terlihat. Ketika Dev melihat ini, dia segera menembakkan bola api, berniat menggunakannya untuk membakar serangga beracun ini sampai mati. Api menyala bersama tubuh Zian.
Segera, tubuh Xian terbakar menjadi abu, tetapi serangga beracun itu tidak terluka sama sekali. Sial, ada serangga beracun yang tidak takut api. Racun ulat sutra emas Gu ini terlalu kuat. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa berbalik dan lari. Tuan Chen, racun ulat sutra emas ini adalah serangga beracun purba. Hanya ada sedikit orang yang dapat memelihara serangga beracun seperti itu sekarang. Jika orang itu tidak berusaha menyelamatkan nyawanya, dia mungkin tidak akan melepaskan racun ulat sutra emas Gu ini begitu cepat. Kata Yakub. Yakun benar, pelindung gong, yang melarikan diri saat ini, sudah patah hati. Racun ulat sutra emas ini adalah pendukung terbesarnya dan kartu asnya. Bahkan orang-orang di istana tanpa jiwa tidak tahu tentang kartu truf ini. Untuk meningkatkan racun ulat sutra emas Gu ini, pelindung gong mengambil banyak sumber daya, bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk memelihara serangga beracun ini. Dan rasa sakit yang dialami setiap saat bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Serangga beracun yang dipelihara dengan susah payah oleh pelindung gong semuanya digunakan pada Dev. Hal ini membuat pelindung gong sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Racun ulat sutra emas Gu sekarang larut lagi dalam kehampaan, bahkan jika Dev menggunakan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika ada yang datang ke sini sekarang, mereka pasti akan terluka oleh serangga beracun, dan mereka akan diserang oleh serangga beracun tanpa menyadarinya. Serangga beracun itu begitu cepat sehingga Dev hanya bisa melarikan diri dengan putus asa dan tidak memiliki kemampuan untuk mengejar pelindung gong. Yakub, apakah tidak ada waktu lagi racun ulat sutra emas Gu ini akan berhenti? Apakah mereka akan terus menyerang? Dev tidak mengerti. Tidak peduli seberapa kuat serangga beracun ini, akan selalu ada saatnya mereka berhenti, kan? Selama racun ulat sutra emas ini dilepaskan, ia harus menggerogoti jiwa hingga kenyang, lalu perlahan-lahan berhenti, lalu berubah menjadi bentuk kepompong, menunggu inang berikutnya untuk bangkit. Jika tidak seseorang memelihara ulat sutra emas ini, kepompong ulat sutra perlahan-lahan akan menghilang. Yakub menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung bingung. Sungguh lucu jika ulat sutra emas ini penuh dengan racun. Tepat ketika Dev melarikan diri dengan putus asa, Tuan Miao mendatanginya bersama anak buahnya. Mereka takut Dev dalam bahaya, jadi mereka mengejarnya. Melihat Tuan Miao dan yang lainnya datang ke arahnya, Dev terkejut dan buru-buru berteriak, "Jangan kemari, ayo lari, lari." Tuan Miao dan yang lainnya tertegun dan menatapnya bingung. Dev. Mereka menemukan bahwa tidak ada apapun di belakang Dev, tetapi Dev sangat panik. Lari cepat, lari cepat. Melihat Tuan Miao dan yang lainnya berdiri diam, Dev berteriak cemas lagi. Tapi sudah terlambat, Dev akan bergabung dengan Tuan Miao dan yang lainnya. Jika Dev terlindas, racun ulat sutra emas itu pasti akan mengikutinya. Saat itu, tidak ada dari Tuan Miao dan yang lainnya yang bisa melarikan diri. Bersambung.